Pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor eksternal tersebut yaitu nutrisi. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, memerlukan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Nutrisi atau zat-zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nutrisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur makro, yaitu unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah banyak, antara lain karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, potasium atau kalium, dan magnesium. Dan unsur mikro, yaitu unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit, terdiri atas besi, tembaga, seng, mangan, kobalt, natrium, boron, klor, dan molibdenum. Air. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi antara lain untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembaban, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga mengakibatkan tumbuhan mati. Cahaya. Cahaya berhubungan dengan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis sangat diperlukan tumbuhan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan atau sebagai bahan untuk membangun komponen-komponen sel. Jika tidak ada cahaya, fotosintesis tidak akan terjadi, sehingga tidak tersedia sumber energi bagi tumbuhan untuk melangsungkan pertumbuhannya. Cahaya juga berhubungan dengan kerja hormon auksin. Aktivitas hormon auksin dihambat oleh cahaya. Pada kondisi tidak ada cahaya, kerja auksin menjadi sangat optimal, sehingga memacu pembelahan dan pemanjangan sel. Akibatnya, pertumbuhan tumbuhan sangat cepat, tetapi berdaun pucat atau kuning, karena tidak dapat membentuk klorofil. Pertumbuhan yang sangat cepat pada keadaan tidak ada cahaya atau tempat gelap disebut etiolasi. Suhu. Peran suhu terhadap pertumbuhan tumbuhan sangat penting karena suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Enzim berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Jika suhu naik melebihi suhu optimal, aktivitas enzim akan berkurang. Demikian juga jika suhu terlalu rendah, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berjalan dengan baik. Jika reaksi-reaksi kimia sel terganggu, pertumbuhan tumbuhan juga akan terganggu. Kelembapan. Kelembapan akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tumbuhan. Jika kelembapan tinggi, laju transpirasi rendah, sehingga penyerapan zat-zat mineral juga rendah. Hal ini akan mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tumbuhan, sehingga pertumbuhannya juga akan terhambat. Aerasi tanah. Aerasi tanah berkaitan dengan kandungan oksigen dalam tanah. Oksigen dalam tanah diperlukan oleh akar untuk melakukan respirasi. Respirasi akar akan bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi dari dalam tanah. Jika aerasi tidak baik, respirasi akar akan terganggu, sehingga mengganggu pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tetap semangat belajar biologi dan ikuti terus pembahasan di channel Otak Berian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.